Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang balita terpaksa harus dievakuasi petugas damkar dan penyelamatan Kota Surabaya akibat jari telunjuknya terjepit lubang tiang penerangan jalan umum di kawasan Medokan Semampir, Surabaya. Jari bocah berusia 3 tahun ini akhirnya berhasil dikeluarkan dari lubang setelah petugas damkar memotong tiang dengan alat pemotong baja. Udah, enggak usah ditarik kalau gitu, udah. HN, balita berusia 3,5 tahun ini terus menangis karena jari telunjuknya terjepit lubang tiang penerangan jalan umum atau PJU. Kejadian ini berawal saat korban bersama ibunya sedang menunggu sang kakak pulang sekolah di kawasan Medokan Semampir, Surabaya. Korban yang bermain di sekitar tiang PJU tiba-tiba menangis karena jarinya terjepit lubang di bawah tiang. Ibu korban dan warga berusaha menolong untuk mengeluarkan jari dengan menggunakan minyak goreng. Namun bukannya bisa dikeluarkan, jari korban malah makin bengkak. Petugas damkar kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya yang tiba di lokasi melakukan pertolongan dengan menggunakan gunting baja dan alat pemotong besi agar bisa mengeluarkan jari korban. Oke, langsung kita tangani. Ya, alhamdulillah kita melakukan evakuasi langsung dengan selamat, tidak ada luka sedikit pun ya. Kita menggunakan peralatan gunting baja sama peralatan gerinda untuk memotong cincin itu kita bawa sana. Akhirnya ya alhamdulillah anaknya bisa selamat, tidak ada luka sedikit di tangan tercinta. Proses evakuasinya itu berapa? Kurang lebih setengah jam ya. Ya kita akan melakukan peralatan juga. Ya anaknya juga agak takut kalau melihat peralatan PMK itu ya. Karena di situ ada orang tuanya, ya akhirnya sama orang tuanya diredam-redam, akhirnya ya akhirnya diam, tidak menangis. Korban bisa diselamatkan tanpa luka setelah hampir 30 menit dilakukan proses penyelamatan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, harga telur di sejumlah pasar di Ponorogo terus merangkak naik jelang Ramadan ini. Akibatnya banyak warga yang langsung membeli di kandang peternak ayam petelur karena harganya lebih murah. Hampir 3 hari ini, kandang milik Miftahus Surur di Desa Mojomati, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo ramai dikunjungi warga. Mereka datang untuk membeli telur langsung dari peternak sebab harganya lebih murah dibanding harga di pasar. Saat ini harga telur di pasar Ponorogo tembus di angka Rp29.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang hanya Rp27.000 per kilogram. Sedangkan harga telur di kandang peternak tetap dijual Rp27.000 per kilogram. Selain membeli telur utuh, warga juga banyak yang membeli telur pecah sebab harganya cukup murah, yakni hanya Rp24.000 per kilogram. Kalau dari segi harga itu kalau di sini lebih murah, Mas. Selisihnya 2.500. Sekarang di pasar berapa, Mbak? Kalau di pasar itu 29,5. Terus di sini? 27. Kualitasnya masih bagus, cuman pecah saja. Ini lebih murah, harga 24. Nah, kalau isinya sama saja dengan yang bagus, cuman ini pecah. Beda kalau hari-hari biasa itu cenderung stabil atau harga di bawah 25.000. Tapi kalau mau puasa atau mau lebaran itu pasti harga cenderung naik. Ya pemicunya ya telur hanya segitu-segitu, cuma permintaannya itu lebih banyak ya. Diperkirakan kenaikan harga telur akan terus terjadi seiring semakin dekatnya bulan Ramadan hingga Lebaran. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, setelah sempat turun, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Madiun kembali merangkak naik menjelang bulan puasa. Bahkan kenaikannya hingga tembus di angka Rp95.000 per kilogram. Menjelang bulan puasa yang tinggal beberapa hari lagi, harga sejumlah kebutuhan dapur merangkak naik. Kenaikan mencolok terjadi pada cabai rawit. Di pasar besar Kota Madiun misalnya, komoditas bumbu dapur bercita rasa pedas ini naik hingga Rp90.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dari sebelumnya Rp85.000 per kilogram. Kalau itu dari segi kebutuhan berapa sih tiap hari? Kalau tiap hari saya beli kan untuk rumah tangga ya cuma sedikit, mungkin untuk yang jualan
sangat berat untuk yang jualan. Kalau untuk rumah tangga aja ya standar. Keberatan nggak sih? Ya keberatan tuh Mas. Kemarin berapa? Kemudian 85. Hanya 10.000. Tiap hari itu ya? Sejak kapan? Sejak kemarin. Tiap hari naik 10.000. Itu apa faktornya, Pak? Paling stoknya sama menjelang Ramadan. Selain cabai rawit, daging ayam juga terpantau naik menjadi Rp35.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah komoditas ini membuat pembeli harus mengatur kebutuhan uang belanjanya. Kalau ini hari ya naik pol tuh Mas. Naik pol ya. Dari berapa menjadi berapa, Bu? 30.000 ini hari 35-36 harganya. Sejak kapan, Bu? Sudah 2 hari 3 hari ini. Itu kenapa, Bu? Ya mungkin mau ada ini puasa ini, menjelang puasa ini, jadi semua naik. Diperkirakan kenaikan ini akan terus terjadi seiring semakin dekatnya bulan puasa hingga Lebaran. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Mengintip koleksi uang kuno dari berbagai belahan dunia di Museum Bangkalan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.